Selamat malam teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak telah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan saya Fanatia Mardian dengan introduksi terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dari kelas praktikum A. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai FreeRTOS middle atau menengah. Kita akan belajar apa itu FreeRTOS middle. Jadi FreeRTOS middleware adalah sekumpulan perangkat lunak tambahan yang berada di atas kernel FreeRTOS dan di bawah lapisan di aplikasi. Middleware ini berfungsi sebagai penghubung untuk menangani komunikasi, keamanan, dan juga integrasi cloud sehingga pengembangan tidak perlu membangun fungsi dari. Nah, selanjutnya task sebagai unit eksekusi konkuren dalam RTOS. Dalam sistem konvensional atau non-RTOS, program berjalan secara sekuensial dalam satu loop besar atau yang dinamakan while, yang dimana terus berulang. FreeRTOS ini memecah program menjadi unit-unit kecil independen yang disebut dengan task. Nah, setiap task bertingkah seolah-olah memiliki kontrol penuh atas siklus hidup dan state dari task. Sebuah task hanya dapat berada dalam salah satu dari 4 state berikut. Yang pertama ada running, yaitu ketika tugas yang sedang dieksekusi aktif oleh CPU saat ini. Nah, untuk ready, tugas yang siap dieksekusi tetapi sedang mengantri karena ada tugas yang lain dengan prioritas yang lebih tinggi yang sedang berjalan. Untuk yang ketiga yaitu block, task sedang menunggu suatu event atau delay waktu semafor, queue atau IO atau input output. Nah, task dalam step ini tidak memakan waktu CPU sama sekali. Dan yang keempat, suspend. Task yang dinonaktifkan secara eksplisit menggunakan fungsi VTAX suspend dan hanya aktif kembali jika dipanggil oleh VTAX resume. Nah, aturan emas pembuatan task, setiap task di FreeRTOS tidak boleh memiliki ujung ribet. Nah, task harus berjalan dalam letak terbatas atau for tanda petik atau while. Nah, atau secara eksplisit yang menghapus dirinya sendiri sebelum keluar dari fungsi. Selanjutnya, scheduler primitif berdasarkan priority. Nah, FreeRTOS menggunakan scheduler berbasis prioritas primitif secara default. Cara kerja primitif scheduling yaitu prioritas tertinggi yang menang. Nah, scheduler akan selalu menjalankan task yang dan prioritas demikian tertinggi yang berada dalam state ready. Dan yang kedua ada preemption atau penyelaan. Jika task A prioritas 1 sedang berjalan, lalu tiba-tiba task B berpindah dari state blocker ready yang misal selesai delay atau menerima data, scheduler akan seketika menyela task A dan memberikan konteks CPU ke task B. Yang ketiga ada time slicing atau round robin. Jika terdapat beberapa task yang dengan prioritas yang sama, scheduler akan membagi waktu eksekusi secara merata di antara task-task tersebut berdasarkan letak XRTOS-nya. Nah, selanjutnya ada context switch dan juga stack management. Ketika scheduler memutuskan untuk mengganti task yang berjalan, misal dari task A ke task B, proses ini disebut dengan context switch. Nah, mekanisme context switch itu ada 4. Yang pertama ada save context, yang dimana register core CPU saat ini disimpan ke dalam stack memiliki task. Nah, save stack pointer stack atau SP saat ini disimpan ke dalam TCP atau task counter block yang milik dari task A. Jadi ketika ada restore stack pointer stack dari TCP task B dimuat ke register SP CPU. Dan yang keempat ada restore context, yang dimana register CPU dipulihkan dari data yang ada di stack task B yang terus CPU melanjutkan eksekusi task B. Selanjutnya ada task management. Setiap task memiliki alokasi memori stacknya sendiri secara dinamis ataupun statis. Nah, ukuran stack dinyatakan dalam satuan words pada arsitektur 32 bit seperti STMG2 atau ISP32
yang dimana satu kata itu 4 byte. Nah, stack overflow terjadi jika variabel lokal atau kedalaman pemanggilan fungsi melebihi alokasi stack task. Nah, stack overflow hook atau FreeRTOS menyediakan fitur deteksi dini melalui callback jika terjadi overflow. Selanjutnya ISR pada RTOS dan juga ISR set API atau from ISR. Nah, fungsi interupsi ISR atau interrupt service routine berjalan di luar konteks scheduler FreeRTOS dan memiliki prioritas eksekusi di atas semua task. Nah, mengapa wajib menggunakan API khusus from ISR? Karena fungsi standar RTOS ini seperti QSend atau semaphore gap dapat memicu pemblokiran task atau memicu context switch langsung di dalam ISR. Hal ini dilarang keras karena dapat menyebabkan sistem crash atau deadlock. Oleh karena itu, FreeRTOS menyediakan API khusus berakhiran from ISR yang dirancang non-blocking dan aman dijalankan pada level interupsi. Selanjutnya ada parameter EX higher priority task movement. Hampir semua API from ISR memiliki argumen base type yang dimana jika pemanggilan API dari ISR membangun task yang memiliki prioritas lebih tinggi dari task yang sedang disela interupsi, variabel ini akan bernilai PD. Selanjutnya, binary semaphore untuk ISR to task signal, di mana teknik terbaik dalam menangani interupsi adalah different interrupt processing atau pemrosesan interrupt yang ditangguhkan. ISR hanya melakukan tugas seminimal mungkin untuk menghapus flag interupsi dan mengirim sinyal, lalu menyerahkan logika pemrosesan yang berat kepada task biasa. Binary semaphore sangat ideal digunakan sebagai media pensinyalan satu arah dari ISR ke task atau ISR to task. Selanjutnya mutex untuk shared resource protection dan juga priority inheritance, yang dimana berbeda dengan semaphore yang digunakan untuk pensinyalan. Mutex atau mutual exclusion digunakan untuk melindungi sumber daya bersama shared resource seperti bus komunikasi atau I2C seperti SPI. Layar OLED atau memory global akan tidak bisa diakses oleh dual task secara bersamaan. Jadi untuk ownership-nya, mutual exclusion ini memiliki konsep kepemilikan. Hanya task yang berhasil mengambil take atau mutex yang berhak mengembalikannya. Nah, masalah priority inversion dan juga solusi priority inheritance yaitu ketika priority inversion, kondisi berbahaya di mana task prioritas tinggi tertunda eksekusinya karena harus menunggu mutual exclusion yang sedang dibawa oleh task prioritas rendah. Sementara task prioritas menengah terus menyela task prioritas rendah tersebut. Untuk priority inheritance atau pewarisan prioritas, solusi otomatis dari FreeRTOS di mana task prioritas rendah yang sedang membawa mutex yang akan diwariskan ataupun dinaikkan. Prioritasnya sementara waktu menjadi setara dengan task prioritas ini yang sedang mengantre mutex tersebut. Selanjutnya kita ke queue untuk intertask communication dan ISR to task data transfer. Nah, queue adalah struktur data FIFO atau first in first out yang aman dari kondisi balapan data atau tree shape. Nah, queue digunakan untuk mengirim data antar task atau mengirim hasil pembacaan cepat dari ISR ke task proses. Nah, sifat blocking pada queue itu ada dua, queue full dan juga queue empty. Nah, queue full task mengirim data diatur untuk menunggu blok jika queue penuh sampai ruang tersedia atau langsung kembali dengan error jika timeout habis. Untuk queue empty, task penerima dapat menunggu blok hingga data baru masuk ke dalam queue. Selanjutnya kita masuk ke event group untuk multiple event synchronization, yang dimana ketika sebuah task perlu menunggu beberapa kejadian sekaligus sebelum memulai proses, misal menunggu wifi tersambung dan sinkronasi waktu NTP selesai. Semaphore tidak efisien digunakan. Event group menyelesaikan masalah ini dengan sinkronasi bitwise flag.
Nah, selanjutnya ke GPIO task, V-task delay and non-blocking. Penggunaan fungsi delay bawaan MCU seperti delay Arduino atau hal delay pada STM32 disebut dengan fuzzy waiting atau polling. Fungsi ini untuk mengunci core CPU dan membuang siklus clock yang berada. Untuk non-blocking dengan V-task delay, fungsi V-task delay memberitahu scheduler untuk memindahkan task pemanggil ke state block selama jumlah tick yang diinginkan. CPU akan langsung berpindah fokus untuk mengeksekusi task deadline-nya. Selanjutnya ke external interrupt dengan semafor atau Q dari YSR. Berikut adalah contoh implementasi taktis penanganan tombol pada push button yang menggunakan interupsi eksternal yang membangun task pemula LED. Jadi ini untuk menginterupsi yang dimana dari fitur eksternalnya seperti itu. Jadi seperti ini ketika semafor dan juga part max delay akan menghasilkan PD true. Jadi ini akan menghasilkan tombol ditekan lalu status LED. Selanjutnya kita masuk ke encoder 2 pin interrupt dengan QRTOS. Membaca rotary encoder 2 pin atau A dan B membutuhkan deteksi fase cepat. Kita menangkap sinyal interupsi pada pin A, lalu membaca nilai pin B dan langsung mengirimkan perubahan posisi ke task penghitung via Q. Jadi seperti itu. Ini untuk contoh pemrogramannya. Itu kan untuk membaca arah putaran dari pin B saat rising edge pin A. Ini Q dinamakan encoder V-task. Selanjutnya ke serial communication UART dengan QRTOS yang dimana menggunakan fungsi pemblokir seperti serial read string dapat merusak latensi real time system. Pendekatan terbaik adalah mengaktifkan interupsi RxUART lalu mengirimkan karakter yang masuk ke sebuah queue untuk dikode lalu oleh task akan memproses teks. Jadi kita menggunakan serial komunikasi UART untuk masuk ke ketika fungsi yang diblokir yang itu saat program berjalan dengan langsung, maka kita menggunakan serial komunikasi UART untuk pengatasian tersebut. Lalu kita masuk ke DAC dan juga ADC dengan task RTOS. Sistem akuisisi data atau DAC seringkali membutuhkan sampling periodik yang sangat presisi atau deterministik sampling. Nah, penggunaan task delay kurang presisi karena waktu eksekusi logika internal task bervariasi. Maka dari itu kita menggunakan V-task delay until. Jadi misal delay ini sampai kapan? Jadi menggunakan DAC dan juga ADC. Dengan program V-task delay until. Lalu kita masuk ke I2C dan juga SPI dengan mutex untuk share bus. Dimana ketika beberapa task independen mencoba mengakses chip yang berbeda pada bus SPI atau I2C fisik yang sama secara bersamaan, maka tabrakan data atau data corruption tidak dapat dihindari. Maka dari itu melindungi bus komunikasi dengan menggunakan mutual exclusion. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi antar MCU dengan RTOS. Nah, sesuai dengan arsitektur sintesis dual MCU, yang dimana itu STM32 node dan juga ESP32 gateway. Pada modul ke-8, pembagian beban kerja di desain secara efisien. STM32 untuk melayani akuisisi data secara real-time, sampling sensor berkecepatan tinggi, serta konversi ADC yang lebih presisi. Untuk ESP32 ini sebagai gateway untuk mengelola dashboard lokal, logging penyimpanan lokal, serta transmisi data IO dengan menggunakan Wi-Fi serta Bluetooth. Nah, pengimplementasian pipeline data dan sinkronasi lintas board yaitu untuk menghubungkan keduanya secara baik, kita menggunakan protokol frame serial yang berkecepatan tinggi dengan pendeteksian kesalahan CRC8 dan sinkronisasi task melalui FreeRTOS, Q dan juga SLAM.
Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu dasar konkurensi dan juga scheduling, cara kerja task, penjadwalan rating, content switching, staff management, serta penanganan aman interupsi melalui API from ESN. Nah, untuk sinkronasi dan juga keamanan, maka kita menggunakan binary semaphore untuk penundaan penanganan interupsi, mutex untuk penjagaan priority inversion, dan juga event group untuk sinkronasi multi-flag. Selanjutnya yaitu penerapan praktis Van untuk integrasi non-booking pada GPIO, decoder, UART, DAC atau ADC yang berpresisi tinggi untuk menggunakan VTAX delay until serta perlindungan bus bersama I2C atau SPI dengan mutex. Untuk sintesis dual MCU, panduan taktis integrasi STM32 dan juga ISP32 dalam topologi sistem akuisisi data secara real-time yang berbasis RTOSQ dan juga encapsulation frame data. Selanjutnya kita masuk ke modul saat praktikum kemarin. Jadi ini untuk modul free RTOS 3. Jadi untuk percobaan yang pertama yaitu task priority yang dimana menggunakan ESP32, LCD-I2C untuk task priority yang tinggi, DAT sebagai task yang sedang, yang dimana untuk mengelola terus SD card untuk menampilkan sensor monitor data atau JSP. Untuk percobaan yang kedua yaitu RTOS Interlock yang dimana menggunakan komponen ESP32, DHT atau MAX 6675 serta LCD I2C, push button dan juga LED sebagai indikator. Nah, inputannya itu push button dan indikatornya itu selanjutnya tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pemrogramannya. Jadi ini untuk nah, jadi ini teman-teman untuk pemrograman pada percobaan pertama yang menggunakan LCD dan juga sensor suhu DHT. Jadi untuk pendefinisian pin pada hardware-nya, ini untuk DHT pin pada ESP32 nya ada pin keempat, SD card-nya ke pin 5. Ini untuk menginisiasi DHT dan juga I2C-nya. Lalu ini untuk struktur data pada DHT yang dimana ini task yang sedang. Ini untuk menghandle prioritas ordernya. Ini untuk membaca dan menampilkan spesifikasi SD card. Jadi ini SD card type, tipe kartunya. Jadi nanti ketika sudah terdeteksi maka akan menunjukkan card yang digunakan. Nah, itu diidentifikasikan seperti apa. Nah, ketika tidak dikenali SD card-nya maka akan menunjukkan ini untuk mengukur kapasitas total dan sisa memori. Ini 32 GB ini untuk kapasitas dari SD card-nya, total partisi, memori terpakai, lalu sisa memori ketika sudah membaca dari sensor tersebut. Nah, ketika sudah memulai maka akan menginisiasi mulai sistem, maka membaca sensor. Ketika inisiasi SD card, ketika gagal maka akan menginisiasi SD card. Micro SD sudah format ke 32 dan transisi berubah sudah berhasil diinisiasi, lalu akan menampilkan waktunya dengan menggunakan milisecond, suhunya menggunakan Celsius, dan kelembapan menggunakan persen. Jadi untuk RTOS-nya taksnya seperti apa? Ini untuk Q-nya, taks LCD. Jadi maka akan menampilkan suhu terlebih dahulu, baru lembar. Ini menggunakan taks delay.
untuk prioritas sedangnya, yaitu sensornya. Ini untuk SD card untuk prioritas rendah. Jadi nanti ketika sudah dibaca oleh sensor D yang sedang, baru yang rendah ini akan masuk ke I2C sebagai monitornya atau serial monitornya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja pada percobaan yang pertama, tersebut. Nah, jadi ini teman-teman, maka akan menampilkan waktu subuh maka akan spesifikasikan SD card yang digunakan, lalu waktunya, milisecond, suhu, dan juga kelembapan. Ini pada suhu dan kelembapan pada I2C-nya. Jadi pada percobaan ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu RTOS itu, dan menggunakan intro touch. Jadi sama seperti yang percobaan pertama. Nah, ini tuh dikonfigurasikan untuk membatasi arus LED dengan nilai amannya yaitu 0 hingga 255, karena ketika tanpa resistor maka tegangannya itu akan langsung, jadi tidak dihambatkan dulu yang resistornya. Ini untuk touch handle sama seperti tadi. Nah, ini ditambahi dengan fungsi intro. Ini untuk karena ada tambahan push button, jadi kita menggunakan ini untuk menginisiasi sensor. Ini touch LCD. Nah, ini untuk fungsi intro-nya yang tadi sudah saya jelaskan pada materi. Untuk pemrograman untuk sensor, ini untuk serial monitor, ada I2C-nya. Jadi ketika membaca, ketika serial waktu sudah jadi, maka interval akan aktif pencacahan waktu. Jadi kalau misal menampilkan suhu dan kelembabannya, maka interval itu akan aktif. Langsung saja pertanyaan kedua. Ketika sudah dijalankan, programnya berjalan dengan baik. Sudah mengatakan baik, dan ini ketika push button ditekan, maka interrupt akan menyala dan juga di-hati dinyalakan. Maka lampu indikatornya itu sebagai ketika push buttonnya ini ditekan. Ketika push button dilepas, maka sensor ini akan menampilkan lagi
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi Free RTOS Middle. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.